Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Pendeta Victoria Munte. Tapi izinkan saya menyampaikan kepada saudara sebuah kisah. Bagaimana kalau kita memiliki iman, maka iman kita itu akan mendatangkan mujizat bagi kita. Sama seperti yang disaksikan oleh Ibu Munte tadi. Kalau Ibu Munte ditolong Tuhan, maka Tuhan tidak memandang rupa. Semua kita juga bisa ditolong Tuhan pada malam ini. Yang percaya dia bisa ditolong Tuhan, coba lambaikan tangannya, katakan amin. Di dalam buku Markus 5, ayatnya yang ke-25 sampai 34, ada sebuah kisah di situ mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bapak Ibu Saudara, 12 tahun bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama. Dan Alkitab menuliskan dia sudah pergi kepada banyak tabib. Itu berarti pada zaman sekarang ini dia pergi kepada banyak dokter, tapi justru keadaannya semakin buruk. Sangat kasihan perempuan ini, kesehatannya hancur, uangnya habis, kekayaannya hilang, dan tentunya hatinya juga hancur. Karena selama 12 tahun dia berusaha untuk sembuh, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kemudian apakah yang terjadi? Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Sama seperti Ibu Munte tadi, dia mendengar berita tentang Yesus. Lalu perempuan ini percaya kepada berita itu. Imannya timbul. Sejalan dengan iman percayanya, ucapannya pun mulai berubah. Dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Lalu kemudian dia bertindak sesuai dengan imannya itu. Dia pergi mendapatkan Yesus dan menjamah jubahnya. Alkitab menuliskan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan sembuhlah dia dari penyakitnya. Tapi tak lama kemudian Yesus berkata, ada kuasa yang keluar daripadaku, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu mengakui semuanya. Apakah jawab Yesus? Maka Yesus berkata, kuasaku menyembuhkan engkau. Tidak, walaupun itu benar. Tapi Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Malam ini Yesus mau melakukan hal yang sama kepada kita semua. Adakah hati kita hancur oleh karena beratnya persoalan kita yang sudah bertahun-tahun seperti perempuan ini? Atau mungkin kesehatan kita hancur, atau apa saja aspek kehidupan kita. Yesus mau dan sanggup menolong kita. Banyak orang di dunia ini, mungkin keluarga yang mengasihi saudara. Kalau saudara dalam persoalan atau sakit, dia mau menolong, tapi dia tidak sanggup. Atau sebaliknya, ketika saudara dalam persoalan, ada orang mampu menolong, sanggup menolong, tapi dia tidak mau. Dia tidak peduli pada saudara. Tuhan Yesus mau menolong dan sanggup menolong kita. Dia mengasihi saudara dan dia memiliki kuasa yang tidak terbatas. Bapak Ibu Saudara, kita perlu melakukan seperti yang dilakukan perempuan ini. Sebagaimana dia mendengar berita tentang Yesus malam ini, saudara dengarkan baik-baik firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Victoria. Percayai dalam hati saudara. Sebagaimana perempuan ini merubah ucapannya. Dia tidak lagi berkata, sudahlah, sudah 12 tahun aku berusaha. Mau berapa lama lagi, uangku pun sudah habis. Kekayaanku sudah hilang. Memang aku pasti mati. Yesus yang kudengar itu pun sama saja dengan semua tabib lainnya. Hanya mau mengambil uangku saja. Tidak bisa lagi aku sembuh. Aku akan mati. Memang mustahil aku disembuhkan. Dia tidak lagi berkata seperti itu. Ucapannya berubah. Dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Malam ini saya mengajak saudara untuk mengucapkan iman saudara. Jangan lagi katakan tidak mungkin aku berubah, tidak mungkin aku sembuh, tidak mungkin aku diberkati. Saudara mulai malam ini katakan, aku sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Aku diberkati karena Yesus telah menjadi miskin dan oleh kemiskinannya aku menjadi kaya. Dan saudaraku yang terakhir, setelah perempuan ini mengucapkan imannya, dia bertindak dengan iman. Dia bukan berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku pasti sembuh, lalu tidur di rumah, lalu tinggal tenang di dalam kamarnya. Kalau Yesus mau, ya di kamar pun aku sembuh. Tidak, dia bertindak, dia mencari Yesus.
adalah hal yang terlarang dan sangat tabu bagi seorang perempuan, apalagi dalam keadaan pendarahan pada zaman itu, untuk keluar di tengah orang banyak. Dan kalau 12 tahun sakit pendarahan, pasti tubuhnya lemah, tubuhnya menderita, pasti dia sudah kurus. Tapi dia mengatasi semua halangan itu dengan segenap daya kekuatan yang tersisa. Dia pergi ke tengah orang banyak. Kalau dia tersenggol dengan orang mungkin berkata, "Pergi kau najis, kau pendarahan, kenapa kau ada di sini?" Mungkin ada yang menyepak dia, ada yang mengusir dia, tapi dia tidak menyerah. Dia bertindak dengan iman. Saudara, malam ini juga bertindaklah dengan iman, maka saudara akan pulang dengan mujizat saudara. Saudaraku, ada satu kisah lagi di dalam buku Markus pasal yang ke-11 ayat 12 sampai 14 dikatakan, pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan dengan muridnya, dan dia melihat sebuah pohon ara yang berdaun, kelihatannya subur. Dan Yesus menengok kalau dia mendapatkan buah dari pohon ara itu karena dia lapar. Tapi ternyata tidak ada buahnya. Lalu Yesus berkata, apa saudaraku? Berkata, mengucapkan kepada pohon ara itu, mulai hari ini jangan ada orang makan buahmu untuk selama-lamanya. Ucapan Yesus berkuasa. Amin. Ucapan kita pun berkuasa. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu sebabnya ucapkan kesembuhan, ucapkan kehidupan, ucapkan berkat, ucapkan firman, ucapkan iman. Maka setelah siap KKR ini, ucapkan selalu iman saudara. Tapi saudara lihat pada waktu Yesus mengatakan, mulai hari ini jangan ada orang makan buahmu untuk selama-lamanya. Apakah yang terjadi? Kelihatannya gak ada apapun yang terjadi. Pohon itu masih tegak berdiri, masih berdaun hijau semua, segar, lebat. Tidak ada nampak perubahan apapun. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tapi kalau saudara baca terus Markus 11 ayat yang ke-20, keesokan harinya, 24 jam kemudian, jadi ada waktunya, ada prosesnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melewati tempat yang sama, murid-muridnya semua heran dan berkata, "Guru, lihat, pohon yang kau kutuk kemarin sudah kering sampai ke akar-akarnya." Diperlukan waktu untuk menyatakan apa yang diucapkan betul-betul nampak oleh mata badani ini. Tetapi sesungguhnya ketika di saat Yesus berkata, mulai hari ini jangan ada orang makan buahmu untuk selama-lamanya, pada saat itu juga sesuatu di alam rohani, jauh di dalam tanah, akar-akarnya sudah mulai kering. Walau di luar tampak sehat, tetapi sudah kering. Keesokannya baru terlihat dengan mata. Demikian malam ini, pada waktu saudara dengarkan firman, saudara punya iman, saudara ucapkan dan saudara tindakan. Kalau setan menipu saudara dan berkata, untuk apa kau mengucapkan itu? Lihatlah, masih miskin, masih sedih perasaanmu, masih sakit, gak ada gunanya. Saudara jangan terima tipu daya setan. Tiap kali saudara berkata oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh, sesuatu terjadi di alam rohani. Hanya menunggu waktunya itu dinyatakan. Berapa banyak di sini percaya firman Tuhan ya dan amin? Mari lambaikan tangan saudara. Saudara siap menerima firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Berikan tepuk tangan, mari kita sambut pendeta Victoria.